Oke, kita masuk ke rangkaian acara berikutnya. Kita fokus sebentar bisa ya Bu Dokter, nggak lama karena kita mau bahas mengenai reproduksi. Oke, langsung saja kita bangkit berdiri, kita sambut Ibu Dokter Kurniati Gani. Oke, apa kabar? Sekali lagi dong, belum dahsyat kalau masih pada banyak duduk. Oke, sekali lagi apa kabar? Melia. Oke, aplaus yang meriah untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bunda kita tercinta yang selalu kita dambakan, selalu mendampingi kita semua. Berikan aplaus dan love yang sangat tulus. We love you Bunda Tina. Dan juga seluruh jajaran guru-guru Sri Kandi, Presidium Leader Komite, Senior Leader Komite, dan Junior Leader Komite. We love you guru-guru. Dan juga kepada seluruh leader-leader dan member Melia Sehat Sejahtera. Khususnya yang Sri Kandi pada hari ini, terima kasih telah hadir dan kita silaturahmi hari ini. Semoga pertemuan kita berkah ya. Amin. Nah, hari ini saya mendapat tugas dan amanah untuk menyampaikan materi tentang reproduksi wanita. Oke, kalau yang dibilang reproduksi wanita itu, setahu kita itu kan yang namanya reproduksi untuk bisa melanjutkan keturunan kita, benar nggak ya? Nah, jadi reproduksi untuk manusia ada pada wanita, ada pada pria. Nah, kalau pada wanita yang ini nih, ini reproduksi, organ reproduksi bagian dalam. Bagian dalam itu yang tampak kalau kita berdiri nih, rahim, ya, ovarium, tuba, vagina, itu bagian dalam. Oke? Letaknya di perut tengah bawah. Jadi bukan di tengah-tengah sini ya, tapi di bawah sini. Jadi kalau ada merasa perutnya kram bagian bawah, tengah bawah, nah itulah organ-organ reproduksi kita yang sedang mengalami gangguan berarti. Oke? Sedangkan pada wanita bagian luarnya, kita lihat next berikutnya. Nah ini organ reproduksi bagian luar bagi wanita. Maaf ya gambarnya agak vulgar, niatnya belajar ya. Yang menarik yang depan sini nih, ini gambar posisinya ngebayangin gak? Ini lagi ngapain nih? Lagi ngangkang ya. Tapi kita semuanya bangga dengan mahkota kita nih. Ini adalah bagian organ reproduksi bagian luar. Kita lihat yang di luar sini apa? Labium mayora, ya, bibir yang luar. Oke. Terus ada bagian labium minora, bibir yang kecil di dalam yang besar. Oke, yang ini nih. Ya. Terus ini ada namanya klitoris. Nah, di situ juga kalau untuk perangsang, mohon maaf nih, untuk perangsangan seksualitas juga banyak sekali pembuluh saraf, pembuluh darah di daerah sini. Sehingga perangsangan seksualitas bisa juga tercapai di situ. Selain di dalam vagina. Terus di bawah klitoris sedikit itu ada namanya uretra. Untuk keluarnya buang air kecil. Karena banyak yang nggak tahu ternyata buang air kecil itu lubangnya beda nama lubang kewanitaan untuk hubungan seksual. Ada yang bilang keluarnya juga buang air kecil dari dalam sini. Bukan. Ya, ini vagina nih di dalam. Nah, untuk buang air kecilnya di sini, di atasnya ya. Terus di bawahnya ada apa? Anus. Nah, ini perlu catatan buat bunda-bunda dan wanita-wanita, remaja-remaja putri. Kalau cebok ya, mohon maaf kalau ke toilet, perhatikan karena banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi asalnya dari toilet. Contohnya ini orang yang suka pakai WC umum, kebayang nggak? WC sebelumnya dipakai oleh siapa? Nggak tahu kan? Namanya WC umum, apalagi biasanya di sekolahan di kampus-kampus airnya jarang ada gitu ya dan pom bensin baunya mohon maaf nih pesing kayak gitu ya. Dan biasanya juga tempat penampungan air ceboknya dampingan sama WC klosetnya. Jadi kalau ada yang iseng, mohon maaf nih buang air kecilnya terciprat ke air penampungan terus kita pakai abis itu. Ketular dong? Iya pasti. Ya karena bakteri dan virus itu cepat sekali menular di daerah yang kotor kayak tadi. Ya jadi kita kalau bisa buang air kecil jangan pakai air yang tertampung, tergenang di dekat kloset itu. Tapi ceboknya pakai air mengalir, air yang ngalir. Tapi kalau airnya nggak ngalir, nggak usah dipakai. Pakai air aqua bawa dari luar. Atau kalau terpaksa yang penting di tas kita ada propolis, air timba yang dalam penampungan itu tetesin propolis biar steril. Habis itu kita sekah. Karena propolis anti bakteri yang sangat kuat, antivirus dan anti jamur yang sangat kuat. Olala nggak produk kita? Olala. Jadi di tas kita selalu harus ada propolis karena itu pertolongan pertama. Dan kalau cebok, mohon maaf ya, ini jangan nyeboknya dari belakang ke depan. Ya kadang nyeboknya dari belakang ke depan, jadi bakteri di anus pindah ke vagina. Oh itu salah banget ya. Kalau nyebok tuh harus dari depan ke belakang. Kalau bisa dipakai semprotan air, paham ya?
Nah, jadi kalau kita nggak bisa jaga organ kita nih, itu akan menyebabkan banyak penyakit-penyakit, terutama yang wanita sering keluhkan tuh yang namanya keputihan. Keputihan itu terjadi paling banyak disebabkan oleh jamur. Kenapa kira-kira ini sering berjamur? Iya karena lembab, terlalu sering dicuci nggak pernah dijemur. Siapa yang mau jemur ya? Nanti digondol kucing malah. Canda ibu-ibu ya. Artinya harus selalu dijaga. Jadi habis cebo itu harus perhatikan, harus kering. Jangan sampai basah, keringnya dengan sendirinya kering di badan kita jangan ya. Karena itu pasti mudah kali berjamur. Dan kalau tanda-tanda keputihan yang harus perlu segera diobati, ini boleh diingat catat-catat aja di benaknya. Keputihan itu kan ada 2 jenis ya bunda-bunda ya. Keputihan yang fisiologis, yang normal atau keputihan yang patologis atau yang abnormal ya. Kalau yang normal itu biasanya dialami oleh wanita-wanita yang mungkin sedang mau menjelang menstruasi atau pada saat masa ovulasi, masa suburnya atau juga habis melahirkan atau menjelang menopause. Jadi itu semua keputihan yang normal fisiologis, nggak usah khawatir, nggak usah diobatin gitu ya. Ciri-cirinya apa? Keputihan yang normal itu nggak gatel, nggak bau, dan warnanya bening. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi kalau yang patologis atau yang abnormal, itu adalah penyebabnya bakteri, virus, dan jamur. Ciri-cirinya kalau yang jamur dominan gatel banget. Nah ada salah satu pasien kemarin di Palembang, itu ngalamin keputihan yang sangat-sangat hebat. Sampai kurang lebih mengalaminya 3 sampai 5 bulan itu nggak sembuh-sembuh. Udah diobatin macem-macem. Sampai katanya aduh dokter saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saking gatelnya dok. Saya terpaksa nih di rumah nggak pakai celana, bersarung aja. Terus kalau saking gatelnya lagi saya ambil sikat, saya sikat daerah situ. Sampai berdarah. Kalau udah berdarah baru lega nggak gatel lagi. Ya ampun bun. Ngebayanginnya aja udah ngilu ya. Iya, tapi itulah yang terjadi kalau keputihan hebat itu. Nah untung dia berikhtiar dengan propolis. Propolisnya nyembuhin alhamdulillah atas izin Allah sembuh tuntas. Padahal makainya cuma 1 minggu loh. Pemakaian pertama udah langsung gak ada lagi bau. Pemakaian hari kedua, ketiga udah gak gatel. Sampai pemakaian seminggu bersih tuntas. Masya Allah. Saya pengen ngasih tahu cara pemakaiannya untuk keputihan nih. Pengen tahu nggak pakai propolis untuk keputihan? Pengen ya? Yang gadis boleh angkat tangan? Hai gadis-gadis. Wih banyak juga ya bunda ya. Berarti anda masih perawan ya? Oke yang sudah tidak perawan boleh angkat tangan? Nah kalau yang masih gadis, kewanitaan anda tuh anda jaga jangan nanti ini nih daerah sini nih ada selaput tipis namanya himen. Selaput darah ya. Nah ini himen ini beda-beda tiap orang. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang elastis, ada yang kaku. Bedanya nggak bisa dilihat bunda, ini rahasia masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau ternyata nanti di malam pertama anda nanti ternyata nggak keluar darah pada saat berhubungan, itu belum tentu anda nggak perawan loh. Nanti suami anda kaget loh kok nggak berdarah gitu. Kamu udah gak perawan lagi ya? Enggak honey gitu loh. Saya masih perawan ting-ting gitu. Jadi nanti bilangin ke suaminya bahwa bisa jadi selaput darah itu memang dia sangat elastis. Jadi ketika ditembus pun gak koyak. Jadi bisa melebar kan gitu. Bisa juga mungkin waktu olahraga, naik sepeda ya atau terjatuh itu bisa jadi terjadi perobekan halus. Jadi nggak berarti itu tanda-tanda keperawanan benar, oke? Jadi lebih kepada kejujuran dan juga kepribadian dan kita punya latar belakang sosial dan sebagainya itu yang perlu diperhatikan oleh calon suami kita, oke? Sip, percaya diri ya. Kemudian nih, kalau untuk pemakaian propolis, oke catatan yang mengalami keputihan sejak remaja, tolong segera aware untuk berobat. Karena kalau keputihan sejak remaja itu bakal bikin kita susah hamil, mandul. Kenapa? Karena keputihan itu membuat radang panggul. Jadi infeksi di saluran tubanya jadi tersumbat sehingga sel telur gak bisa masuk untuk dibuahi. Jadi akhirnya gak bisa punya anak ya. Jadi kalau ada keputihan terutama yang remaja cepat berobat ya. Di sini sudah organ kewanitaan kita bagian luar, yang dalam ini ya. Kalau yang dalam nih vaginanya. Jadi ini kalau dari ngangkang, kalau ini dari tegak ya. Tegak itu ke sini nih. Nah ya.
Vagina, terus ini apa nih? Ada yang tahu? Nah ini bibir dan mulut rahim ya, cervix ya. Ini leher rahim, nah ini rahimnya. Ini saluran telurnya atau saluran tubanya, tuba sini kiri kanan. Dan ini ada ovarium, ovarium penghasil sel telur. Ada di kiri sama di kanan. Ini adalah fibre, fibre itu tempat nangkapnya sel telur. Jadi kalau sel telur dikeluarin ini nangkap. Terus dialirkan ke sini, nanti ketemu sperma, dibuahi, nempel dia di dinding rahim bagian dalam. Nah kita bahas nih satu-satu, terutama banyak sekali pertanyaan yang bilang gimana sih caranya ikhtiar untuk bisa ikhtiar kepada Allah nih, kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa punya keturunan. Banyak ya? Banyak banget loh. Yuk kita lihat. Tapi ngomong-ngomong kenapa bisa zaman sekarang susah punya anak ya? Banyak banget faktornya zaman sekarang nih. Karena apa? Lingkungan, polusi, makanan, gaya hidup, stres, macam-macam yang bikin terjadi gangguan hormonal, gangguan kesuburan, tumbuhnya penyakit-penyakit organ reproduksi. Nah, bagaimana peran propolis dan biang untuk kasus-kasus ini? Yuk kita lihat satu-satu ya. Oke, tapi tadi belum saya sampaikan cara ngatasi buat keputihan. Bagi bunda-bunda yang sudah tidak perawan, udah berkeluarga tentunya, cara pemakaian propolisnya beda dengan anak-anak gadis. Kalau anak gadis kan karena ada selaput darah tadi, jadi itu cuman diceboin aja dari luar ya. Kalau yang masih gadis ya, jadi ambil air setengah gelas atau 1 gelas, tetesin propolis 20-30 tetes, kemudian jadikan bilasan untuk yang terakhir, bilasan terakhirnya untuk pembersih kewanitaan bagian luar sini. Ya, oke? Karena propolis itu antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Jadi masalah daerah depan insya Allah aman, dia nggak mudah. Jadi kan dia belum masuk bakteri banyak nih ke dalam vagina ya, jadi aman untuk di luar aja sambil diminum. Nah bagi yang sudah berkeluarga tentunya Anda sudah berhubungan seksual dengan pasangan Anda. Nah jadi cara pembersihannya, kenapa saya anjurin? Karena ternyata penyebab kanker mulut rahim itu adalah virus, human papilloma virus yang bisa saja masuk saat kita berhubungan seksual. Apalagi yang resiko berganti-ganti pasangan, itu paling cepat mengalami. Dan catatan nih, gak ada gejala di awal loh, kalau stadiumnya masih stadium awal. Orang gak tahu nih dia kena kanker di awal-awal stadium. Nanti kalau stadiumnya udah lanjut baru dia kaget-kaget dengan kondisi fisik dia yang menurun. Jadi yang paling penting adalah pencegahan, karena mencegah jauh lebih baik, jauh lebih hemat dibanding mengobati. Oke, nah gimana buat kita pencegahan kanker mulut rahim, terutama yang wanita di atas umur 35 tahun. Caranya adalah yuk lakukan pembersihan vagina dengan propolis dan ini sudah terbukti. Alhamdulillah di Palembang malah bukan hanya pencegahan juga pengobatan menggunakan propolis. Jadi salah seorang pasien di Palembang itu divonis dokter mengalami karsinoma serviks stadium 2B. Dokter bilang harus di kemo dan harus dioperasi tentunya. Tapi ibu ini kekeh, dia prinsip gak mau gitu-gitu, gak mau dioperasi, gak mau di kemo. Ya gimana gak diapa-apain nanti kankernya tambah menyebar, bener gak? Ya Allah ngeri. Jadi tanda-tanda awalnya itu di awal stadium awal tuh gak ketahuan. Nanti beliau taunya setelah 2B loh. Itu pun saat berhubungan suami istri keluar darah. Itu aja yang dia rasakan, fisiknya sehat-sehat aja. Kenapa ya setiap kali berhubungan darah nih badan kok darah keluar gitu. Nah coba periksa bu, wih pap smear ternyata stadium 2B. Terlambat udah dokter pasti angkat rahim, nangkap kemo sampai 6 seri kayak gitu, gak ada tawar. Tapi ibu ini kekeh dan dia salah satu member yang yakin banget dengan propolis. Dia bilang dok aku maulah pakai propolis, coba ini gimana caranya. Ya alhamdulillah ibu itu manut mau mengikuti pakai pengobatan propolis, diminumlah propolis itu 1 botol 30 mili ini 1 hari. 1 hari 30. Bahkan di hari-hari pembongkaran terjadi dia minum 1 botol 55 mili selama 3 hari. Dan vaginanya juga, serviksnya ini, mulut rahimnya juga kita semprotin propolis bu. Kita semprotin propolis jadi kan bisa minta tolong nih sama bidan-bidan yang punya alat spekulum cocor bebek tahu ya. Nah atau dokter-dokter kandungan yang udah pro sama propolis itu pasti setuju banget. Karena kebetulan saya di Palembang itu kerja sama salah satu dokter spesialis kandungan juga yang alhamdulillah udah paham tentang kerja propolis. Jadi dibuka rahimnya gitu terus disemprotin propolis ke dalamnya pakai spet. Alat suntik gitu, semprot.
selama kurang lebih 1 bulan dilakukan. Semprot tiap hari, semprot tiap hari. Semprot. Masya Allah pap smear-nya berubah diagnosa loh. Jadi stadium 2B itu jadi hanya radang. Jadi kankernya hilang. Masya Allah ini terobosan di dunia kedokteran. Nah buat pencegahan, nah itu kan pengobatannya bagi yang sudah kena kanker. Nah gimana yang pencegahan? Nah kita bisa lakukan sendiri di rumah. Yuk kita cegah. Caranya gimana? Ini botol propolis kita sedot sampai naik lebih dari setengah ya. Hampir penuh, gak bisa full banget sih karena sedotannya maksimal lebih dari setengah aja. Terus Anda baring di tempat tidur, terus panggul Anda ganjel dengan bantal. Jadi agak ngangkang tinggi gitu ya. Terus Anda buka kaki ngangkang, jadi bisa dibayangin ya. Nah sedot, terus Anda semprotin ke dalam. Bisa bayangin? Terus didiamin 10 menit sampai 15 menit sampai dia melapisi dinding vagina dan kena ke mulut rahim Anda. Gitu, diamin. Nah setelah itu Anda berdiri ya udah bersih-bersih. Kalau Anda mau lakukan pencegahan coba lakukan itu sebulan mungkin 2 kali lakukan. Oke? Tapi kalau rajin ngelakukan ada dapat tambahan loh. Tambahan benefit. Kewanitaan kita bisa lebih kenceng lagi, lebih rapat lagi, kayak gadis lagi loh. Coba ya di rumah nanti coba ya. Tapi beneran loh bunda-bunda, ibu-ibu, adik-adik semua, olala banget. Jadi kalau jadi leader Melia nih, terutama Sri Kandi itu makin bahagia lah insya Allah sama pasangan. Kenapa? Suami ngelihat perubahan-perubahan luar biasa kepada istrinya yang jadi leader Sri Kandi di Melia. Karena kalau dulu mungkin Sri Kandi wanita ini yang dulunya belum kenal Melia apa-apa, Pak minta duit dong, ini mau bayar ini listrik, bayar telepon, bayar apa. Pak minta duit dong, ini kan jadwal ke salon. Pak minta duit dong, mau beli bedak, mau beli lipstik. Nah minta duit terus sama suami, sampai suaminya bilang morotin terus kayak gitu ya. Itu dulu waktu belum kenal Melia, tapi sejak kenal Melia alhamdulillah bisa dukung suami, gak ngeberatin suami, kebutuhan pribadi bisa diadain sendiri gitu ya. Dan tentunya itu lebih berkah juga karena membantu suami dalam menjalankan kinerja rumah tangga untuk ekonomi keluarga itu wanita juga dapat pahala loh. Malah pahalanya katanya nih besar juga, sangat besar malah ketika membantu suaminya untuk ekonomi keluarga. Amin ya. Selanjutnya sedikit tentang penyakit-penyakit pada kewanitaan kita. Nah ini kita bahas singkat aja ya. Penyakit organ reproduksi wanita apa saja yang perlu kita waspadai. Ini yang paling sering terdengar. Vaginitis, dari nama tistisnya ini udah tau lah itu adalah infeksi atau peradangan. Dan biasanya infeksi atau peradangan disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Penyakit sistem reproduksi vagina ini bisa menyerang semua organ kita vagina ya atau melalui perineum. Ya perineum itu batas antara vagina sama anus dan disebabkan oleh jamur Candida albicans atau Bacteria Gardnerella atau parasit Trichomonas vaginalis ataupun virus. Ini nih yang paling sering nih Trichomonas vaginalis, virus, bakteri dan jamur. Nah penderita vaginitis itu punya ciri-ciri, nah coba ya kita ini sering banget nih mungkin ngalami ciri-ciri kayak gini tapi nggak tahu nih sakitnya apa. Nah ini salah satu infeksi yang perlu Anda ketahui ciri-cirinya yaitu pertama nyeri hebat pada vagina, kemudian dysuria, kemudian pruritas atau gatal di daerah vulva, di daerah labium mayora dan minora, kemudian ruam bibir vagina ada merah-merah. Bisa juga edema atau bengkak pada vulvanya, kemudian baunya busuk, mohon maaf ya, baunya busuk dan juga terjadi pendarahan pada vagina. Berarti ini sudah masuk kategori radang. Nah tinggal kita tahu, uniknya nih kalau kita ada vaginitis ke dokter, itu dokter belum bisa ngasih obat loh sebelum tahu penyebabnya apa. Karena kalau salah penyebab, salah diagnosa, salah obat nggak, bener nggak? Ngobatin vaginitis dengan obat antibakteri, padahal penyebabnya jamur, kena enggak? Enggak, jadi harus pengambilan sampel cairan vagina, ngetes dulu ini apa penyebabnya, jamur kah, bakteri, virus atau parasit, karena obatnya beda. Tapi Masya Allah dengan propolis, tanpa kita perlu tahu diagnosa tegaknya apa, yang penting ada keluhan, minum aja, dia bisa bekerja kepada semua jenis parasit, bakteri, virus dan jamur ini. Keren enggak? Iya dong keren banget, satu untuk semua kebutuhan ya. Nah ini Bartholinitis ini sering juga banyak kejadian nih. Ada benjolan yang muncul di dalam vagina
sampai kelihatan di luar ataupun nggak kelihatan cuma teraba benjolannya. Pernah nggak ngalamin? Atau ada keluarga kita atau siapa yang pernah ngalamin? Nah itu adalah kelenjar Bartholin, kelenjar penghasil pelumas. Saat kita mohon maaf lagi terangsang atau apa, itu keluar tuh cairan pelumasnya, itu yang ngasilin kelenjar itu. Tapi kelenjar itu mudah kena infeksi, makanya dia jadi bengkak kayak gitu. Ya, nah jadi pembengkakan kelenjar Bartholin penyebabnya biasanya jamur, bisa jadi Candida albicans, bisa jadi bakteri, bisa juga virus, Condyloma acuminata dan herpes simplex dan protozoa, amoebasis dan trichomoniasis. Jadi itu penyebabnya. Nah, kalau mengalami ini itu bisa berbahaya, jangan diremehin ya. Cara pengobatannya ini ada harus tindakan medis ya. Biasanya obat dan tentunya obatnya sesuai jenis penyebabnya. Terus biasanya juga dilakukan operasi. Tapi ikhtiar atas izin Allah dioles propolis sama diminum dengan bantuan juga obat medis itu lebih cepat penyembuhan. Dan yang lebih penting adalah cegah jangan Bartholinitis, jangan bengkak seperti ini. Yaitu dengan cara tadi, sapu daerah kewanitaan kita tadi dengan propolis. Supaya ini nggak bisa hidup nih, bakteri-bakteri, jamur, virus dan sebagainya nggak bisa hidup di kewanitaan kita. Itu lebih penting, pencegahan jauh lebih penting ya. Nah ini nih, ini kejadiannya sering juga terjadi waktu saya di rumah sakit praktek koas, itu sering dapetin kasus kayak gini loh. Ini kayak jengger ayam ya. Tapi udah kayak besar banget ya, ini namanya Condyloma acuminata. Condyloma acuminata itu penyebabnya karena virus yang sama penyebab dengan kanker mulut rahim. Yaitu human papillomavirus. Awalnya kayak kutil doang, kutil kecil, jadi kembang kol, jadi jengger ayam, jadi kayak gini nih. Nah ini harus segera diobati, kalau kayak gini nih propolis bisa bantu tetapi harus tindakan medis juga. Ini harus dibuang dengan tindakan medis terus bergempur dengan propolis. Jadi digempur, ditetesin sama diminum dosis gede supaya langsung virusnya koit dan jaringan baru tumbuh lagi. Kanker ovarium, nah ini yang paling sering didengar juga nih. Ini nih, ovarium ini kalau dia ganas disebut kanker ovarium. Jadi termasuk gangguan yang cukup terjadi sering juga dan paling sering terjadi adalah kanker ovarium yang jenisnya berasal dari kista dermoid, kista lutein dan kista coklat. Jadi awalnya kena kista-kista dulu, akhirnya jadi kanker. Jadi jangan sepelein ya. Ini nih, yang paling sering yang harus saya sampaikan nih. Kalau udah kayak gini, ini otomatis harus angkat. Dan biasanya kalau udah kanker ovarium ini kenanya metastasenya ke usus besar. Karena di belakang ovarium ini langsung usus besar untuk mohon maaf BAB. Akhirnya apa? Usus besarnya juga harus dipotong. Dan usus itu harus supaya bisa buang air besar dibuat kantong BAB di perut. Nah uzubillah min dzalik, jangan sampai ya, namanya kolostomi. Ya, jadi tunggu sampai kemonya selesai, tunggu sampai steril dari kanker baru disambung kembali kalau bisa disambung. Kalau nggak bisa disambung maka seumur-umur harus BAB lewat kantong. Ngebayanginnya aja ngeri, lebih baik kita mencegah. Sekali lagi pencegahan paling penting. Kalau udah kejadian nggak udahlah ya, ngilu ya dengarnya. Nah ini nih kanker serviks atau mulut rahim. Ini mulut rahim ya, bisa dibayangin ya ini mulutnya. Kalau yang normal ini mulus nih, permukaannya merah. Tapi merahnya bukan merah kayak darah gitu, merah pink. Kayak bibir, merah merona gitu kayak pinky-pinky aja. Nah ini gambaran mulut rahim yang sudah pernah melahirkan. Udah senyumnya gini-gini. Kalau yang belum pernah melahirkan senyumnya cakep. Ini udah agak koyak-koyak gitu ya. Ini normal tapi ya. Nah tapi kalau yang udah kanker mulut rahim stadium awal, early stage 1B, ini kayak gini nih, udah mulai. Udah kayak sariawan-sariawan sama mulai ada kayak darah-darah. Yang late stage ini 2B, ini 3B ya. Ini 2B udah seluruh permukaan kena. Waktu mulai berhubungan berdarah itu sebenarnya sudah stadium 2B loh. Kalau yang 1B belum bikin pendarahan, belum tahu dia. Jadi dari normal sampai 2A itu belum ada gejala kayak gitu. Tapi kalau udah 2B berhubungan ceklek langsung darah keluar. Ya, dari sini dia mulai merasa ada gangguan. Nah ini stage 3B. Udah semua dan udah masuk sampai ke sini nih. Kalau yang normal ini nggak masalah, yang 1B begini merah-merah radang, yang 2B begini, yang 3B begini. Ini nggak bisa ditawar, harus angkat rahim dan kemoterapi.
Nah, untuk propolisnya ini tetap tindakan sebaiknya tetap dilakukan operasi, tetap di kemo. Tapi propolis masuk bersama pengobatan ini. Karena propolis itu memperbaiki kerja obat kimia, sinergis dia kerja sama obat kimia. Jadi dia adalah alternatif complementary medicine, pendamping yang dahsyat untuk pengobatan medis. Jadi bareng-bareng di kemo. Pakai minum propolis sambil di kemo malah bagus banget, kankernya cepet tuntas dan fisiknya nggak drop, nggak muntah-muntah, nggak rambutnya rontok banget, badannya nggak kerasa kebakar, nafsu makan masih bagus. Itu saat kemo pakai propolis loh. Kemo dimalirin kimia sama minum propolis karena propolis juga anti kanker yang kuat. Tapi dia alami. Bedanya apa? Kalau kemoterapi kimia masuk ke tubuh kita, dia nggak pandang bulu. Semua sel hantam semua. Sel kanker musnahin, sel normal juga ikut tuh termusnah kadang-kadang kalau nggak kuat tubuhnya. Tapi kemoterapi pakai propolis dia bisa ngedeteksi. Ini nih sel kanker nih, ini harus dibasmi. Ini sel normal harus dijaga, diperbaiki, malah dilindungi. Masya Allah ya, dahsyat ya. Dan propolis bisa menyebabkan apoptosis sel atau kanker itu bunuh diri. Istilah kedokterannya apoptosis, suicide program. Jadi begitu minum, sel kanker itu dengan sendirinya bunuh diri loh. Stres dia. Jadi kombinasi aja ya. Siap, kita bisa menolong banyak orang atas izin Allah melalui perantara propolis ini ya. Dahsyat, oke. Nah ini penyakit akibat hubungan seksualitas ya. Nggak usah dibahas terlalu dalam, yang penting tahu ya ini sifilis ya. Laki-laki kayak gini-gini nih kayak sariawan-sariawan, mohon maaf di kemaluannya ya, merah-merah gini. Terus kayak gini pada wanita juga ya bisa ketularan. Jadi kalau wanitanya jaga diri tapi laki-lakinya nggak jaga diri ini ya juga bahaya. Karena bisa pimpong tuh. Ini sehat, ini bawa kena juga. Ini ngobatin, ininya belum diobatin, kena lagi. Yang enaknya itu sama-sama pakai. Bisa nitip sama suami. Hani titip ya buat saya tapi olesin di punya suami ya. Jadi suami olesin punyanya baru kita hubungan seksual. Jadi suami sehat kita juga insya Allah sehat. Iya ya. Ini karena bisa saja virus-virus dan bakteri-bakteri itu nempel di kulit tangan ya. Penyebabnya adalah bakteri ya. Kalau sifilis adalah Treponema pallidum. Pallidum ya kalau penyebab sifilis. Nah kalau yang ini nih, kencing nanah nih, iya ngeri ya. Itu penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi kencing nanah bahasa kedokterannya adalah penyakit gonore. Ini penyebabnya bakteri. Propolis insya Allah bisa ngatasin ya. Sekarang mengenai kesuburan, karena banyak banget pertanyaan masuk ke WA saya, tanyain tentang kesuburan. Nah sekarang kita lihat nih penyakit-penyakit yang menghalangi kesuburan wanita. Yang pertama itu endometriosis. Ini sangat jelimet ngejelasinnya sebenarnya, tapi ini adalah salah satu jenis penyakit yang paling susah disembuhkan. Jadi endometrium itu sebenarnya dinding rahim bagian dalam yang tugasnya itu untuk jadi tempat bersandarnya calon bayi kita. Jadi kalau sudah pertemuan sel telur sama sperma ceret itu jadi sigotnya nempel ke endometrium. Oh ini empuk nih sudah, jadi udah menebal dengan bagus, dia nempel situ terbentuklah embrio jadi janin jadi bayi kayak gitu. Nah masalahnya endometriosis itu harusnya endometrium dinding rahim itu harusnya tumbuh di dalam rahim, ini malah tumbuhnya di tempat-tempat yang abnormal. Tumbuh endometrium di daerah yang misalnya di ovarium, tumbuh di luar rahim misalnya di ovariumnya, tumbuh endometrium malah di tubanya, malah ada di vagina juga. Dan ini ciri khasnya adalah nyeri hebat ketika haid. Menjelang haid, udah sakit, sampai haid nggak bisa bangun. Biasa penanganannya dengan dilakukan tindakan medis sama disuntik, tapros biasanya. Dan itu harganya mahal ya, jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah yang kedua ada miom. Nah ini seringkali ada yang bertanya tentang miom dan kista. Apa bedanya miom sama kista? Bener ya? Kalau miom itu adalah benjolan berupa daging. Jadi sifatnya padat ya. Nah jadi pertumbuhan sel abnormal membentuk jaringan padat jadilah daging kayak gitu. Nah kalau kista biasanya berisi cairan. Jadi dia lebih lembut, dindingnya kayak selaput. Nah kalau dengan propolis insya Allah kista cepat sekali terjadi perbaikan. Karena propolis dan biang itu mampu menstabilkan hormon. Di mana penyebab miom sama kista itu penyebabnya hormon yang gak stabil. Tapi dengan minum propolis biang bisa stabilin lagi, jadi kista yang gede tadi bisa mengecil. Tapi kalau miom agak lambat, kenapa? Karena dia udah berbentuk kayak daging. Saran saya nih pengalaman
Alhamdulillah sudah 10 tahun jadi member Melia, itu banyak banget dengar kasus-kasus. Nah saran saya bagusnya kalau miom itu dioperasi dulu, baru minum propolis gempur. Supaya jangan tumbuh miom-miom berikutnya. Tapi kalau udah ada miomnya buang aja deh daripada menunggu propolis ngecilin karena itu agak lama. Bukan nggak bisa tapi lama dan perlu dosis yang besar. Pernah ada? Oh Bunda dokter soliter mengalami miom ya. Bunda dioperasi, mengecil pakai propolis. 4 tahun pakai propolis Bunda. Masya Allah, berikan aplaus dulu buat dokter soliter ya. Jadi ngecil dari berapa senti Bunda? 14 senti miom menjadi 8 senti ya. Selama minum propolis terus, jadi belum dioperasi, nggak dioperasi. Ya kalau dokter soliter kan leader komite, prospekannya banyak, auto maintenance-nya banyak. Jadi minumnya nggak seperti kita member-member ya. Minumnya bisa sebotol sehari 55 mili dok ya. Nggak masalah buat yang. Oke kita lanjut sedikit lagi. Yang paling sering juga ini, sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Nah ini tanda-tandanya dia muncul jerawat, rambut-rambut yang tumbuh tidak pada semestinya. Misalnya cewek tapi dia berkumis. Nah itu pasti dia ngalamin polikistik ovarium. Ini juga gangguan yang sulit untuk hamil karena ovariumnya nggak bisa ngasilin sel telur. Terus ada radang panggul, PID, pelvic inflammatory disease, dan chlamydia dan gonore. Inilah penyebab-penyebab gangguan kehamilan. Sebenarnya masih banyak lagi tapi yang paling utama yang kayak gini lah. Nah, bunda-bunda saya sarankan sebagai seorang medis tentunya kita ingin namanya pencegahan. Lebih baik daripada mengobati, yuk kita lakukan yang namanya pap smear. Pemeriksaan pap smear itu bisa dilakukan di laboratorium, bisa dilakukan di rumah sakit, ataupun di praktek dokter spesialis kandungan. Nanti dilakukan seperti ini. Tapi ini yang bagi sudah berumah tangga ya, yang sudah berumur di atas 35-an lah. Nah ini ada kayak seperti sikat. Nah ini namanya spekulum cocor bebek, ini vagina dimasukin ini, seret. Dibuka sampai kelihatan mulut rahimnya, kemudian ini dimasukin, diambil sedikit jaringannya, ditaruh di cawan mikroskop untuk dilihat apakah ada keganasan atau infeksi atau apa di dalam situ. Ya, jadi kalau ada cepat diobatin, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Ini biayanya murah, nggak perlu takut. Biayanya paling 200-300 ribu. Ada yang murah juga bisa dilakukan di puskesmas, yaitu tes IVA. IVA ya, tes IVA itu bahkan gratis. Kadang-kadang puskesmas ngadain bakti sosial gratis. Nah sering juga ada yang bertanya tentang masalah kapan sih tanggal subur saya, masa subur saya pengen hamil, pengen tahu gimana cara optimal untuk bisa ikhtiar punya keturunan di saat masa-masa subur. Yang banyak terjadi istrinya tinggalnya di Jakarta, suaminya tinggalnya di Bandung. Ketemunya seminggu sekali, itu pun ketemu nggak di masa subur, ya nggak bisa-bisa juga itu. Ya, tapi kalau kayak gitu disiasatin ketemunya nanti dibanyak-banyakin di masa suburnya. Nah ini perhatikan Bapak Ibu, nanti bisa kita hitung sama-sama ya masa suburnya. Siklus menstruasi merupakan rentang dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama pada menstruasi berikutnya. Itu namanya siklus menstruasi. Ya, biasanya berlangsung antara 21 hari sampai 35 hari, tetapi yang paling sering itu adalah 28 hari pada wanita-wanita. Contohnya nih, saya bulan ini haidnya pertama tanggal 4 April misalnya. Berarti tanggal haid saya berikutnya bulan Mei itu 28 hari. Kalau saya 28 hari berarti mulainya tanggal 1 atau 2 Mei. Itu siklus 28 hari, jadi hari pertama ketemu hari pertama bulan berikut. Nah kalau memanjang bisa sampai 35 hari, kalau memendek bisa 21 hari, jadi masih normal. Kapan masa subur wanita terjadi? Secara umum masa subur wanita adalah sekitar masa ovulasi, yaitu masa ketika ovarium melepaskan sel telur untuk dibuahi. Kapan itu terjadi? Kalau ovulasi terjadinya sekitar 12 sampai 14 hari sebelum periode menstruasi dimulai. Jadi kalau dia bulan depan itu tanggal 2 Mei menstruasi berikutnya, berarti masa ovulasi dia itu kurangin 12 hari sampai 14 hari ke belakang. Itulah masa ovulasi. Masa keluarnya sel telur untuk siap dibuahi. Nah rata-rata masa suburnya kita, jadi masa subur itu walaupun gak keluarin sel telur dia tetap subur, yaitu masa antara hari ke-10 sampai hari ke-17 dari hari pertama haid. Jadi kalau haid tanggal 4 berarti dari tanggal 4 tambahin 10 sampai 17 itulah masa subur kita jika siklus kita 28 hari. Nah, tapi bagusnya hubungan suami istri dilakukan 5 hari sebelum ovulasi
dan 1 hari di mana ovulasi terjadi. Jadi kalau bisa nih, karena sperma itu bertahan 5 hari dalam rahim kita. Kalau sperma disemprotkan, dia menyemprotkan spermanya. Itu sekali semprot itu berapa jumlahnya? Bunda-bunda tahu? Berapa? Miliaran? Enggak lah. Ribuan? Masa ribuan? Ratusan? Kurang. Yang benar ada 200 juta sperma. 200 juta sperma disemprotkan sekali semprot, cus gitu. Itu bertahan 5 hari loh, bisa hidup. Tapi kalau spermanya kurang dari 200 juta, ada namanya oligosperma, itu jika dibawa 20 juta. Cari yang 200 juta. Gimana cara lihatnya Bunda? Pilih yang kaya ya, kaya sperma. Yang minum propolis rutin sama biang pastilah, ya normosperma ya. Kalau kurang dia oligosperma. Kalau jumlahnya cukup tapi cacat-cacat, artinya spermanya nggak gagah gitu loh. Agak kurang gagah, nah itu namanya teratospermia. Nah maka dianjurin tuh untuk berhubungan suami istri 2-3 hari sebelum sel telur dilepaskan. Dan kemudian 12-24 jam setelah itu. Lanjut lagi, ayo mas kita jangan kendor, semangat gitu ya. Semangat Bas, ini masa subur saya gitu ya. Oke, terakhir kita akan cek hari subur kita. Yuk kita lihat, next Mas Dian. Bisa dibuka Mas Dian websitenya, ada namanya kalkulator kesuburan. Jadi Anda tinggal entry, nah ini, Anda klik Halo Sehat, di situ ada kalkulator kesuburan, Anda bisa teks sendiri. Nih, hari pertama haid terakhir Anda, tulis, pilih, klik Mas Dian di sini. Nah haidnya tanggal berapa? Coba contohnya siapa nih? Siapa yang mau jadi contoh? Yang haidnya normal, enggak aneh-aneh. Ya Bunda, tanggal berapa haidnya terakhir? 20 April. 20 klik Mas. Ya. Berapa lama siklus haid Anda? Berapa hari haid? 5 hari. Klik 5 Mas. Oke, hitung. Langsung muncul. Berarti masa subur Bunda adalah tanggal 1 Mei sampai 7 Mei Bunda. Ayo Mas, ayo Bunda, ayo kita semangat tanggal 1 sampai tanggal 7. Ovulasinya kira-kira tanggal 4 Mei. Haid Anda berikutnya diperkirakan 25 April dan cek kehamilan kalau ternyata pengen hamil cek tes pack tanggal 5 Mei. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit tambahan ilmu buat bunda-bunda. Alhamdulillah apapun keluhan dari masalah reproduksi wanita, reproduksi pria, semua kita ada solusi. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita dipertemukan dengan Melia Sehat Sejahtera. Kita berjuang sama-sama, kita sukses sama-sama, kita menolong banyak orang hidup lebih berkah. Selamat dunia akhirat, insya Allah sukses untuk kita bersama. Terima kasih Bunda Ira, Bunda Tina, apa kabar? Melia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.